Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal eh, kalau dari sisi pemilik mobil, ya, apakah mobil yang irit itu worth it gitu ya? Karena ya ironinya harga mobil yang irit bahan bakar itu malah justru lebih mahal ya. Mobil-mobil yang irit bahan bakar itu harganya termasuk luar biasa ya. Harganya malah lebih mahal daripada mobil rata-rata. Ya sebenarnya yang di dunia motor pun sama ya. Beli motor yang paling iritnya kalau dari satu pabrikan, motor apa sih yang paling irit? Motor hibrid. Harganya lebih mahal. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, beda harganya. Bensin penulis itu anggap aja tiap hari 10.000 lah ya. Kalau pakai acuan 1/40. Jadi dari rupiah yang penulis keluarkan tiap hari itu anggap aja 10.000 masih ada kembalian ya. Kita nggak ngomong kilometer per liternya motor lah wis, kita yang realistisnya 10.000 per hari. Kalau motornya Honda Beat malah kurang 10.000 itu. Sehari mungkin 15.000 lah hitungannya motor Honda Beat. Kita nggak ngomong kilometer per liter tapi rupiah ya. Terus kalau pakai Next 2 anehnya sama ya dengan NMAX, kira-kira 10.000 per hari. Aneh juga ya, karena NMAX 2 itu motor yang terkenal tenaganya paling lemah. Tapi ya, faktanya nggak gitu. Penulis makainya juga sama. Kalau pas jalannya lowong ya jalan sak banter-banterin motor. Kalau pas jalan rame kayak gini ya ngikuti gasnya sak ciri-ciri gasnya ya. Jadi penulis kalau jalan gini nggak ada niatan buka gas penuh gitu, enggak. Tapi yang jelas kalau di dunia motor ya, motornya yang 200 cc ke bawah itu nggak kerasa ya, murah irit, cc kecil irit, itu nggak terasa. Kalau di dunia mobil penulis ngerasa ya memang bener ya, yang cc nya kecil itu irit. Jadi yang 1000 cc 3 silinder itu lebih irit daripada yang misalnya 1200. Enggak mesti juga ya, 1200 cc itu masih termasuk irit. 1500 cc, 1300 cc 4 silinder, terutama karena berat. Karena cc besar itu biasanya bodinya beratnya ya kira-kira kalau yang ringan itu 800 kilograman, kalau yang berat 1500 1600 lah bisa nggak baik, 2 kali lipat lebih berat. Jadi orang jarang ya memperhitungkan soal berat kendaraannya. Mungkin ada yang 1500 cc 2,2 gitu ya, tapi jarang. Normalnya 1,6an lah ya. Kalau di motor beratnya nggak terlalu beda banyak ya. Kalau yang kelas rendah-rendah anggap aja 95-90 kg gitu. Yang kelas Beat, kelas Next 2 95 ya 100 kilo. Terus yang kelas 155 cc
mulai dari 120 kilo lah bisa anggap aja, ada yang sampai 140 kilo. Sebenarnya cc besar itu bisa ya dibuat untuk fokus irit, tapi untuk kebutuhan orang Indonesia mustahil ya, terutama karena dari berat kendaraannya itu tadi ya, karena cc besar, bobotnya juga besar, mau nggak mau harus difokuskan ke tenaganya, ke performanya. Untuk soal performa juga kita nggak bisa pakai acuan atas kertas, karena untuk performa kita juga bisa pakai apa ya, pabrikannya itu tuning untuk kecepatan berapa, karena bisa jadi tenaga maksimal itu dicapainya di 5000 rpm ya, padahal kendaraannya dituning agar tenaga di 3000 rpm nya besar. Kalau tenaga di 3000 rpm nya besar ya otomatis tenaga puncaknya di 5000 rpm nya berkurang. Jadi untuk kendaraan yang misalnya tenaga puncaknya lebih tinggi, belum tentu tarikannya lebih enak, karena ya bisa aja tarikan yang dimaksud itu adalah mulai dari 3000 atau 2000 rpm. Nah, irit itu juga berkaitan dengan itu juga. Irit itu di kecepatan berapa sih kendaraannya dipakai irit? Irit di tol apa irit di perkotaan, di stop and go? Kalau irit di stop and go ya tenaga mau nggak mau harus difokuskan di rentang rpm tersebut. Jadi misal antara 2000 3000. Kalau irit di tol ya tenaga puncak difokuskan di rentang rpm tersebut, misalnya 4000 sampai 5000. Ya banyak ya di review yang dijelaskan, wah ini kendaraannya irit, tapi ya harganya kok mahal gitu loh. Misalnya orang mampunya beli yang di bawah 200 juta, apa bisa dapat irit dengan biaya yang kurang dari 200 juta? Karena kalau beli yang 300 jutaan kan otomatis selisih harganya itu loh ya, selisih harga. Wis anggap aja lah penulis pakai satuannya Ayla penulis itu saya anggap aja 2 kalinya Nmax ini. Walau kilometer per liter yang kone sakmono ya, 1:13 gitu, 1:12, tapi real ya kalau untuk perjalanan yang sama 2 kali lipat, anggap aja 20.000 per hari. Terus kalau kita hitung setahun enaknya piro? Kali 300 hari gitu ya, 56 hari anggap aja gak keluar kemana-mana. 300 kali 20.000, 3 kali 2 60.000 kali 100 6 juta. Jadi setahun untuk perjalanan penulis gini 6 juta. Nah, itu harga bensin full untuk pemakaiannya yang penulis pakai sekarang. Kalau mobil Ayla penulis sekarang itu harganya ya nggak baik wes 90-80 juta lah wes nggak baik ya. Nah, pengen dapat kendaraan lebih irit, bisa nggak misalnya dapat beli yang harga misalnya tambah 6 juta gitu, lebih irit lagi? Kan nggak bisa toh ya. Atau kita pakai contoh yang lebih boros lagi. Dulu penulis pernah tiap hari pakai Kijang belum super ya, Kijang 88. Kijang 88 itu tiap kali jalan 50.000 lah bisa nggak pakai 50 kali 300 hari 150.000 dikalikan 100, 15 juta.
Jadi dengan penulis Miara mobil Kijang ya, Kijang 1600 cc, belum injeksi, belum DOHC, itu biaya per tahunnya 15 juta. Nah, apakah dengan beli mobil yang harganya anggap aja tambah 15 juta itu bisa bebas dari biaya bahan bakar sama sekali? Kan nggak mungkin ya. Nah, sementara itu kita lihat mobil hibrid itu beda harga kan bisa sampai 40 juta, 50 juta, mungkin ada yang 100 juta. Orang mungkin, wah iya ini mobilnya irit ini ya, irit, bisa segini gitu. Benar-benar sesuai dengan kebutuhan saya, tapi nggak dipikir harganya itu berapa. Apa memang kalau sesuai dengan misalnya kebutuhan penulis ya, apa memang beda harganya 15 juta? 15 juta itu bensin setahun ya. Anggap aja mau memiliki mobilnya 5 tahun, berarti 15 kali 5, 75 juta. Apakah dengan nambah 75 juta itu sudah bisa bebas bensin sama sekali? Kan ya enggak ya. Tambah iritnya paling cuma ya anggap aja 20% gitu. Jadi orang nggak ngitung kayak gitu ya. Atau mungkin yang perjalanannya jauh ya. Misal sehari 400 km gitu. Karena jadi taksi online 400 km emang jauh. Apa sudah sudah lebih irit kendaraannya? Karena harus diingat kalau yang kendaraan sekarang ini kalau hibrid itu butuh yang namanya aki khusus ya, aki dari kendaraan hibrid. Dan aki ini harganya tidak murah. Aki ini tentu ada umurnya juga, yang umurnya tergantung dari masa pemakaian. Tidak hanya dari umurnya saja, tapi dari masa pemakaian. Nah, apa memang ya dengan versi biasa lawan versi hibrid bisa memberikan peningkatan yang sangat tajam? Cobalah hitung ya biaya bensinnya. Oh, misal kendaraan sekarang ya itu 1:10 lah, 10 km per liter. Terus yang mau dikejar itu konsumsi bahan bakarnya realnya 25. Apakah 15 km per liter itu sudah sepadan dengan harganya? Misalnya untuk planning 5 tahun, apakah sudah murah beneran? Seringnya harganya itu masih jauh lebih tinggi daripada selisih bahan bakarnya. Apakah dengan beli yang misalnya lebih mahal 50 juta, itu apakah sudah sama dengan misalnya penghematan BBM yang dicapai selama 5 tahun? Dan jangan lupa juga ya, itu kan kondisi kendaraan masih baru. Kalau mobil itu konsumsi bahan bakar bisa jadi sangat parah ya. Yang dari asalnya 15 km per liter dari kondisi baru bisa jadi 6 km per liter setelah misalnya 1 tahun pemakaian. Kan ya soro kan kayak gitu. Kan mending melihara kendaraan lama, nggak usah beli lagi, tapi dioptimasi. Tentu ya hati-hati dalam memilih cara optimasi. Sangat tergantung pada pemakaian. Kalau makainya kayak ojek itu pakai teknik silek, saluran udaranya dikecilkan wis cukup. Model yang pakai HHO
pakai HCS itu juga bisa. Yang jelas kalau knalpot racing itu berbanding terbalik ya dengan irit, pasti jadi boros kalau knalpot racing. Intinya cuma hitung-hitung, karena nggak selalu yang kendaraan hemat itu benar-benar hemat kalau kita hitung secara keseluruhan. Contoh kendaraan listrik juga, kita juga harus hitung biaya lain-lain. Karena misalnya pingin 5 tahun tapi ternyata 2 tahun 3 tahun butuh ganti baterai, ya malah makin mahal kan ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.